Mengenal jebakan red race yang membuat manusia sulit merdeka. Apakah kamu pernah mendengar istilah red race? Mungkin istilah red race adalah istilah yang asing, tetapi bisa jadi kamu melakoni setiap hari. Kerja, dapat gaji, bayar cicilan, buat hidup dan beli kebutuhan, tidak bisa menabung, utang, kerja lagi, dan seterusnya. Red race cycle atau siklus red race yang akan dibahas di sini ada hubungannya dengan kemampuan kamu mengelola keuangan. Namanya memang red race cycle karena memang didasari dari kesukaan tikus atau hamster berlarian di atas roda di dalam kandang. Coba kamu perhatikan hamster tersebut yang gemar berlari di atas roda yang terus berputar. Terus dilakukan seolah tanpa tujuan hendak kemana. Terus saja melakukan hal yang sama tanpa hasil dengan target yang besar. Seperti itulah bila pengelolaan keuangan yang kamu lakukan sudah terjebak dalam pola red race cycle. Kamu hanya melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tanpa ada hasil besar dan menguntungkan. Juga tak akan pernah sampai kemana-mana. Pengelolaan keuangan secara baik akan menekankan pada cash flow yang seimbang, yaitu pemasukan tak lebih kecil dari pengeluaran. Sebaliknya, malah sebisa mungkin pemasukan lebih besar dari pengeluaran, sehingga kamu bisa menabung dan berinvestasi. Bila cash flow yang dijalani tidak bisa membuat kamu menabung dan atau justru malah membuat kamu sering berutang, bisa jadi kamu sudah terjebak dalam siklus red race ini. Coba amati gambar ilustrasi terlampir yang merupakan red race cycle atau siklus red race sebagai penyebab dari pengelolaan keuangan kamu yang tak kunjung mengalami kemajuan. Seseorang yang telah masuk ke dalam siklus red race, pengelolaan keuangannya tak akan beranjak kemana-mana. Urutan siklus itu akan dijalani secara terus-menerus tanpa memberikan hasil yang signifikan. Bekerja untuk mendapatkan gaji bulan berikutnya hanya dilakukan untuk menutup utang, membayar pengeluaran bulanan, membayar cicilan, tanpa memiliki kemampuan dana lebih untuk menabung dan berinvestasi. Biasanya, siklus red race ini tidak terlihat seperti jebakan. Pasalnya, ia tertutupi oleh tujuan utama seseorang bekerja, yaitu untuk mendapatkan uang demi mencapai kebahagiaan. Tapi yang terjadi di lapangan, kebanyakan orang yang tak memiliki kontrol dalam pengeluaran uang demi meraih kebahagiaan tersebut. Mereka akan terus mengeluarkan uang demi belanja, demi mendapatkan sesuatu dan tak takut berutang karena sudah memiliki ketenangan bahwa bulan depan ia akan mendapatkan gaji untuk menutup utang dan membeli kebahagiaan yang lainnya lagi. Bekerja baginya hanyalah sebatas untuk mendapatkan kepuasan pribadi dan membayar cicilan. Padahal sebenarnya bekerja sesungguhnya untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Lalu apa solusinya? Tak diperlukan langkah rumit untuk keluar dari siklus red race. Yang perlu dilakukan adalah memutus salah satu rantai dari red race sehingga tak terjebak melakukan pengulangan yang sama. Langkah berikutnya adalah dengan menyusun anggaran keuangan kamu. Paling penting dari itu semua adalah sesegera mungkin melakukan pencatatan keuangan. Jangan pernah ditunda. Pasalnya, dengan melakukan pencatatan keuangan, kamu akan dapat selalu mengetahui kemana saja uang pergi. Kamu juga dapat mengontrol pengeluaran, bahkan mulai bisa menabung dan melakukan investasi. Selanjutnya, dengan memiliki rencana dan catatan keuangan, kamu mulai menyisihkan 20% dari setiap penghasilannya setiap bulannya. Mengubah gaya hidup dan finansial yang baik memang tak bisa dilakukan hanya dalam semalam. Tapi jika tak dimulai dari sekarang dan sesegera mungkin, bisa jadi kamu tidak akan menikmati pekerjaan. Semua dilakukan hanya sekedar kewajiban yang membosankan. Bisa lepas dari jebakan siklus red race adalah berkah. Karenanya, mari berhemat dan mulai menabung dari sekarang. Lakukan investasi yang bisa mempercepat jalan menuju kemandirian finansial. Dan ada juga fakta dari red race. Orang yang punya penghasilan besar belum tentu bisa menabung, berinvestasi, atau merintis bisnis. Karena itu, gaji tersebut habis tak tersisa untuk kebutuhan hidup dan gaya hidup. Fenomena red race ini biasanya terjadi pada pegawai yang biasanya menggantungkan pemasukannya dari gaji bulanan saja. Jika tidak ingin terjebak dalam kondisi finansial yang stagnan, berikut adalah
beberapa cara keluar dari fenomena rat race. Yang pertama, ubah mindset tentang uang. Biasanya, orang-orang yang terjebak dalam fenomena rat race cycle ini umumnya hanya punya satu sumber pemasukan. Meski begitu, sebenarnya sekecil apapun pemasukan yang didapatkan, jika dimanfaatkan dengan baik, maka kamu tidak akan terjebak dalam siklus tak berujung ini. Kedua, lunasi semua hutang. Hutang adalah hambatan untuk lepas dari fenomena rat race cycle. Jadi jangan tunda niat untuk melunasi hutang. Sebaiknya, kamu wajib memprioritaskan pelunasan hutang yang bunganya besar dan mendesak. Ketiga, jalani gaya hidup hemat. Hidup hemat adalah hal terpenting. Walau gaji kamu sudah tinggi, bukan berarti gaya hidup harus semakin mewah. Ingatlah, kamu punya kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama jika kamu sudah berkeluarga. Keempat, tentukan rencana keuangan. Orang-orang yang biasanya terjebak di dalam fenomena rat race cycle tidak punya tujuan atau akhir yang jelas, terus berputar atau berlari di tempat. Mulai sekarang, tentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Jadi kamu punya langkah yang jelas sesuai dengan pemasukan kamu. Kelima, siapkan sumber pendapatan pasif. Pendapatan pasif bisa dibilang akan mendukung kemapanan finansialmu. Pendapatan pasif bisa diperoleh dari investasi, penyewaan objek properti, dan bisnis sampingan. Selain instrumen investasi konvensional yang sudah populer, saat ini kamu juga bisa mencoba investasi peer-to-peer lending. Bebas keuangan adalah solusi untuk keluar dari jebakan rat race. Solusi yang dapat menyebabkan masalah jebakan rat race adalah bebas keuangan atau financial freedom. Tidak semua orang bisa keluar dari masalah uang dan menjadi manusia yang merdeka. Berikut adalah 10 cara yang dapat dilakukan dari finansialku.com untuk mulai berjalan ke arah kebebasan finansial. Antara lain, yang pertama, mulai dengan mindset atau cara pikir yang benar. Kedua, mulai mempelajari cara-cara untuk mencapai kebebasan keuangan. Ketiga, memprioritaskan penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan. Keempat, mulai membuat perencanaan keuangan. Kelima, mengurangi pengeluaran yang konsumtif. Keenam, mulai memiliki anggaran, catatan keuangan, dan dana darurat. Ketujuh, mulai memiliki proteksi yang cukup sesuai kebutuhan. Kedelapan, mulai berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Kesembilan, mulai membangun penghasilan pasif atau franchise. Kesepuluh, mulai membangun penghasilan pasif melalui bisnis. Sebelum berpikir untuk menambah sumber pemasukan, sebaiknya mulailah dengan mengelola keuangan dengan benar dan merencanakan keuangan. Ada beberapa ahli keuangan di Amerika seperti Robert Kiyosaki dan Robert Allen yang menyarankan agar seseorang memiliki lebih dari satu sumber pemasukan. Jadi hidup kita tidak hanya mengandalkan satu sumber pemasukan. Harus diakui, memang kebebasan finansial bukanlah hal yang mudah untuk dicapai atau diwujudkan. Tetapi kebebasan keuangan itu bukan hal yang mustahil, dan kebebasan keuangan tersebut sangat layak untuk diperjuangkan. Jadi jangan mau terjebak terus dengan masalah keuangan. Kan kita juga punya pilihan. Kenapa tidak memilih untuk hidup bebas? Menjadi apa yang kita mau, melakukan apa yang kita mau, tanpa harus dipusingkan dengan masalah uang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.